Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredo Irawanto. Saya dari program studi pendidikan IPS semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi. Apakah teman-teman ada yang mengetahui atau mengerti tentang pasar oligopoli sebelumnya? Jadi, istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos polein, yang berarti menjual sedikit. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak terlampau banyak, paling tidak hingga 10-15 penjual. Apabila benar-benar hanya terdapat 2 penjual, disebut dengan pasar duopoli. Persaingan dalam pasar oligopoli cukup keras, mengingat sedikitnya jumlah penjual. Perusahaan dalam pasar oligopoli akan selalu memberikan reaksi apabila pesaingnya melakukan sesuatu keputusan atau tindakan yang mempengaruhi pasar. Dengan demikian, masing-masing perusahaan merasa saling tergantung dengan lainnya. Pasar oligopoli juga memiliki bentuk-bentuk dan ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, bentuk-bentuk pasar oligopoli. Ada 2 bentuk pasar oligopoli, yaitu satu, oligopoli ketat. Contoh dari oligopoli ketat ini di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah. Sebagai contoh, semen, siaran TV, dan perbankan lokal. Yang kedua ada oligopoli longgar. Contohnya di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin atau sulit. Contohnya seperti kayu, perangkat keras, dan perkakas rumah atau mebel. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah: 1. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, dan salah satu di antaranya merupakan market leader. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tinggi atau tangguh. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Pasar oligopoli juga memiliki rintangan tersendiri untuk memasuki industri. Ada beberapa faktor yang dianggap paling penting sebagai rintangan suatu perusahaan baru yang akan memasuki suatu industri, yaitu yang pertama, skala ekonomis. Skala ekonomi menggambarkan suatu kondisi bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya produksi per unitnya semakin kecil. Oleh sebab itu, bila terjadi permintaan yang sangat banyak, maka perusahaan-perusahaan lama lebih mudah dalam mengisi kesempatan tersebut karena perusahaan tersebut telah berproduksi secara efisien. Yang kedua, biaya absolut yang dibutuhkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain kadang-kadang harus mengeluarkan biaya produksi yang berbeda-beda meskipun untuk menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan karena tingkat pengalaman yang sudah dimiliki oleh perusahaan lama lebih tinggi daripada tingkat pengalaman perusahaan baru. Yang kedua, tenaga kerja perusahaan lama yang mempunyai pengalaman atau kemampuan
Yang ketiga, karena perusahaan lama sudah dikenal oleh beberapa pihak dibandingkan dengan perusahaan baru. Yang ketiga, rintangan yang harus dihadapi oleh pasar oligopoli adalah keistimewaan hasil produksi dan diferensi produk. Bentuk keistimewaan hasil produksi perusahaan lama diantaranya: satu, produk yang dihasilkan sudah sangat terkenal. Dua, produk yang dihasilkan sangat rumit. Tiga, memproduksi barang-barang yang sejenis. Pasar oligopoli juga memiliki dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari pasar oligopoli yaitu antara lain: satu, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Dua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Tiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Dan dampak negatif dari pasar oligopoli adalah: satu, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Dua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bila melakukan kerjasama yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang pasar oligopoli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.